Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo guys, jumpa lagi sama aku di channel YouTube Harian Novita. Di sini aku mau cerita kembali perjalananku selama aku jualan bendera di hari Sabtu dan di hari Minggu pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2024. Ceritanya itu menyedihkan. Kalian mau dengar cerita aku? Oh iya, tapi sebelum aku bercerita, aku juga mau ngasih tahu nih, nantinya di akhir video atau di pertengahan video, aku bakalan nyebutin nama-nama yang sering datang di live aku, karena kalian itu lucu dan menghibur aku, jadinya aku nggak begitu sedih deh. Oke, sebelum lanjut, yuk teman-teman pastikan dulu kalian udah like, comment, share, dan di subscribe. Oh iya teman-teman, Ceritanya di video kali ini aku itu terkonsep karena aku bikin oret-oret gitu. Ini berapa halaman ya? 3, 4, sekitar 4 halaman aku bikin oret-oret supaya ceritanya itu tertata dengan rapi. Nah, aku tuh kalau kayak gini jarang nih guys. Aku tuh jarang terkonsep kayak gini. Tapi sekali-sekali aku terkonsep, tapi lebih banyaknya spontan ya. Kalau videoku yang sebelum ini itu tuh aku spontan ngomongnya, kalau yang ini tertata. Oke, let's go, kita langsung aja ke ceritanya. Guys, aku itu tinggalnya di Bali, di kota Denpasar. Nah, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, di pagi hari itu aku awali dengan mengajar les privat. Selesai aku ngajar les privat, aku langsung OTW ke tempat jualan. Jadi aku tuh nggak pulang gitu loh guys, jadi langsung, yaitu menghemat energi dan menghemat bensin ya. Jadi aku langsung ke tempat jualan. Nah, tempat jualan aku di hari Sabtu tanggal 3 Agustus itu, tempat jualan aku tuh aku mencari tempat yang baru yang dekat dengan tempat tinggal rumah aku. Nah, jarak dari rumah aku ke tempat yang baru itu tuh sekitar 22 menit ya teman-teman. Jadi aku itu nyari tempat yang deket dengan tinggal rumah aku. Jadi masih masuk wilayah Denpasar. Masih sama-sama wilayah Denpasar, jadi nggak jauh. Hanya membutuhkan waktu sekitar 22 menit aja. Nah, karena itu tuh tempat baru, jadi paginya itu orang tua aku sama adik aku itu, adik sepupu membantu aku masangin tali rafia di tempat yang baru di Denpasar itu. Dibantuin masang tali rafia karena kan baru dapet tempatnya ya teman-teman. Jadi dipasanginlah tali rafia. Nah, memasang tali rafia itu tidak cukup kalau misalnya hanya memakai waktu 30 menit. Bisa 1 jam loh guys memasang tali rafia itu, karena kan lumayan banyak ya masang-masangnya. Terus kayak ini cara masangnya harus bagaimana, misalnya cara gimana ya, pokoknya masang tali rafia tuh nggak segampang deh. Bahkan yang kemarin itu aku lihat sampai digantung-gantung ke atas pohon gitu ya, berarti itu kan harus ada yang naik ke pohon gitu guys. Nah, selesai aku ngeles privat, aku langsung ke tempat jualan ya. Nah, pas nyampe sana ternyata ibu aku itu belum selesai masang bendera. Jadinya aku nyampe sana itu aku bantuin masang-masang bendera. Lalu setelah selesai, nggak terasa waktunya udah zuhur ya. Aku tinggal zuhuran dulu di sana, tapi di sana itu deket sih sama musola. Lalu aku balik dari sholat zuhur, kemudian aku lanjut nih teman-teman jualan. Nah, karena aku tuh bosen ya nungguin kanan kiri toleh nggak ada pembeli, akhirnya aku sambil live. Jadi biar terhibur lah ya. Nah, selesai live pun ternyata nggak ada pembeli juga. Aku toleh sampai jam 5 sore nggak ada pembeli guys. Jadi aku tuh istilahnya jualannya tuh dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. 2, 3, 4, 5. Selama jualan 4 jam di pinggir jalan itu nggak ada yang beli. Tahu nggak sih? Terus di sana itu enak sebenarnya karena kan di bawah pohon ya jualannya. Tapi yang bikin gak enak itu adalah, jadi di jalannya itu tuh kayak campur tanah gitu. Jadi ketika aku makan ya, kan anginnya kenceng tuh, itu tanah-tanahnya tuh ikut terbawa angin. Jadinya bener-bener di sana tuh debunya lebih banyak. Kalau tempat jualan yang lama itu malah debunya gak begitu. Tapi di sana itu walaupun tempatnya teduh,
itu tadi guys, debunya luar biasa banyak ya. Tapi kalau di tempat jualan aku yang lama, di sana panas banget, panas banget. Kalau yang di sini deket ya sama tempat tinggal aku, deket, kelebihannya deket dan banyak debunya sih. Deket terus nggak panas ya, kelebihannya deket dan nggak panas, tapi kekurangannya debunya banyak. Kalau di tempat yang lama, tempatnya panas tapi apa ya, kondisi jalannya tuh bener-bener asri dan bersih. Aku suka yang di sana itu, cuman ya jauh banget perjalanannya ya. Karena di hari Sabtu tuh aku sepi banget. Aku mikir kayak, aku besok jualannya nggak mau di sini lagi deh. Aku mau jualannya di tempat yang jauh itu, yang biasanya aku jualan di sana, yaitu di kota Tabanan ya. Akhirnya besoknya aku ke Tabanan jualan di sana. Tapi di minggu paginya itu aku awali dengan ngajar les. Kemudian habis ngajar les kan sekitar setengah 11-an ya. Terus aku masih mampir juga top up, aku masih beli bensin. Nah habis itu aku langsung OTW ke Tabanan. Sampai sana jam 1 siang, udah waktu zuhur. Aku zuhur dulu, barulah aku jualan guys. Nah pas jualan itu, di sana kan aku nggak perlu masang-masang bendera lagi, karena di pagi hari tuh yang jualan di sana tuh orang tua aku. Tapi pas aku dateng orang tua aku pulang, karena kan udah aku gantiin ya, jadi kayak shift gitu loh guys, kayak shift-shiftan gitu. Paginya orang tua aku, sorenya aku. Karena aku dateng, orang tua aku pulang, terus aku jaga jualan di sana. Aku kan berangkatnya ke Tabanan itu kan di siang hari ya, jadi bener-bener siang bolong dan panasnya tuh menyengat banget. Walaupun aku pakai sarung tangan, tetep guys kayak nembus banget gitu loh panasnya. Karena emang aku berangkatnya emang jam-jam terik-teriknya matahari ya teman-teman. Nah pas nyampe sana, aku nggak langsung live, kayak duduk dulu sebentar, apa ya, kayak menikmati indahnya suasana siang hari ya guys. Jadi tole-tole, siapa tahu ada yang pembeli gitu kan, siapa tahu ada yang beli gitu kan. Tapi lama-lama kayak ya udah deh aku live aja gitu kan, biar ada temennya gitu. Nah pas aku mau live, baru mau live nih, belum live ya, baru mau abang-abang bakso lewat. Akhirnya aku beli bakso rujakan dulu teman-teman. Aku tuh bilang ke abang baksonya, minta bumbunya itu sambal aja. Ternyata dikasih banyak sambelnya, jadi pedes banget tapi enak banget itu baksonya, aku suka. Jadi aku kalau misalnya jualan di sana lagi, aku pengen beli lagi bakso rujakan itu karena enak banget. Nah akhirnya aku sambil makan bakso rujaan, aku juga sambil live. Terus pas live itu aku nyapa-nyapa, terus aku juga kayak duduk cari suasana yang beda gitu ya. Jadi nggak monoton di tempat yang satu, tapi aku kayak pindah-pindah gitu. Nah aku tuh live-nya tuh sekitar 1 jaman lebih ya teman-teman. Setelah live baterai aku udah lemah, jadi aku nggak live lagi. Aku hari Minggu itu live-nya cuma sekali aja di sana ya. Pas mau pulang nyopot-nyopot bendera, aku nggak nge-live lagi karena baterai aku udah lemah ya. Karena baterai aku tuh udah lemah banget. Habis live itu aku ngecas di sebelah. Aku tuh kayak permisi gitu ke tempatnya orang mau numpang ngecas, dan ternyata dikasih, alhamdulillah. Jadi aku ngecas di sana sampai 40%. Barulah aku ambil HP-nya, terus aku prepare buat pulang gitu ya. Karena aku tuh nggak bawa power bank guys. Pernah aku tuh bawa power bank, tapi ngisinya tuh lambat banget ya. Jadi aku tuh kayak gemes gitu loh kalau bawa power bank itu. Nah oke, lanjut ceritanya. Selesai live itu kan aku nggak langsung pulang ya teman-teman. Aku numpang ngecas dulu kan HP aku tadi yang aku ceritain. Tapi aku tuh sambil nunggu sekitar 1 jaman lebih buat tengok-tengok, noleh-noleh gitu ya. Semoga ada yang beli gitu loh guys. Kan di samping jualan aku tuh kan ada ini ya, ada kayak minimarket gitu. Nah orang-orang tuh rame kesana gitu. Jadi aku tuh kayak mengharap ini orang mau ke sini atau mau ke minimarket sih. Ternyata ke minimarket gitu guys. Jadi aku bener-bener Sabtu dan Minggu itu sepi banget, jualan aku nggak terjual. Hari Minggu itu nggak terjual sama sekali, 1.000 pun nggak dapet guys. Aku ngerasa gini, kemarin hari Sabtu jualan di Denpasar sepi. Akhirnya aku pindah ke tempat yang lama. Di tempat yang lama ternyata
nol guys, sama sekali nggak dapet hasil jualan. Guys, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kata pepatah ini tuh bener-bener luas banget maknanya. Seperti hari ini yang aku alami ya, di bulan Juli dan bulan Agustus ini, luar biasa aku merasakannya. Gimana ya, kayak gini loh guys, kalau ombak itu kayak gitu, kayak berliku-liku sekali guys rasanya. Tapi aku yakin ya teman-teman, dengan dengan pepatah itu tuh kayak membuat aku jadi kayak lebih kuat lagi. Kalau kamu ingin mencapai kesuksesan, kamu tuh harus bersusah-susah dulu gitu loh intinya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang lagi merasakan di tahap itu, teman-teman yang kuat ya, dan semoga nanti kedepannya ada kejutan yang indah buat kalian dan buat kita semua. Terus karena waktunya juga sudah jam 5:30 sore, akhirnya aku nutup guys. Dan aku tuh nutupnya tuh bener-bener kayak nyopot-nyopot benderanya tuh aku ngerasa kayak lama sih, karena banyak banget tuh benderanya dipajang ya, banyak banget yang dipajang dan nggak ada yang terjual satupun. Akhirnya aku copot-copot, aku masukkan ke karung. Nah aku pastiin juga ada nggak sih barang ketinggalan gitu ya. Dan aku udah ngerasa kayak oh nggak ada, akhirnya aku langsung kayak rapiin gitu. Aku ikat karungnya pakai tali rafia, terus aku tata lah di motor aku. Nah ini guys gambarnya. Nah 5:30 sore, terus aku mampir juga ke tempat saudara sepupu aku, adik aku. Nah nyampe sana aku nanya, dapat jualan berapa dek gitu kan. Terus dia jawab dapat 1 juta. Wow, aku gitu, keren banget, dapat 1 juta. Kak Novi aja nggak terjual sama sekali gitu kan. Terus tadi aku bilang rezeki-rezekian kak gitu. Iya sih, rezeki-rezekian ya. Jadi aku nggak boleh kayak patah semangat, harus tetap semangat. Dan aku masih pengen jualan lagi di sana, tapi nanti kalau aku jualan di sana, aku live ya biar teman-teman bisa lihat juga gimana jualannya di sana. Terus aku tuh mau jualannya di sana itu di hari Jumat teman-teman, karena hari ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis tuh aku fokus ke les privat dan bikin video kayak gini gitu. Terus Jumat dari pagi sampai sore, aku tuh hari Jumat barulah jualannya dari pagi sampai sore gitu ya teman-teman. Karena kalau pulang privat terus lanjut ke tempat jualan, bukan karena aku nggak mau kepanasan, enggak, tapi kayak nanggung banget waktunya gitu loh, kayak nanggung banget. Nyampe sana udah zuhur, terus beberapa jam kemudian udah pulang, dan ternyata nggak dapat hasil jualan gitu loh guys. Jadi aku pengennya jualannya itu bener-bener dari pagi sampai menjelang maghrib kayak gitu. Oke, jadi lanjut setelah aku mampirin saudara aku. Jadi saudara aku tuh jualannya nggak jauh-jauh dari wilayahku ya, kayak cuman beberapa menit gitu udah dia gitu kan. Satu jalur lah ya. Terus aku sama dia pulangnya barengan. Terus aku kan ngomong gini ke dia, duluan aja jalannya. Enggak, Kak Novi aja yang duluan gitu. Kalau dia kan mungkin ngebut jalannya ya, takut kayak dia tuh mungkin meninggalkan aku gitu. Akhirnya jadinya aku tuh yang duluan, kayak dia tuh jaga banget gitu loh, takutnya Kak Novi kenapa-kenapa. Jadi Kak Novi disuruh duluan jalannya. Oke, singkat cerita, akhirnya aku sudah sampai rumah ya. Sampai rumah aku lelah banget, capek banget ya. Aku tuh capek banget, seluruh badan tuh capek banget pokoknya guys. Tapi aku sampai rumah tuh sat langsung mandi dan lain-lain. Lalu kemudian habis isya aku lanjut live lagi di malam hari dengan judul ini guys, live-nya. Di live ini tuh aku sebenarnya kurang mood karena aku capek banget, aku nggak mood guys. Aku kan biasanya ceria, ngobrolnya banyak ya waktu live, tapi kemarin tuh aku kayak banyak diemnya gitu karena aku capek guys. Nah di sela-sela aku capek banget itulah penonton-penonton aku mendukung aku, ngasih hiburan, jadi aku happy.
Nah, salah satunya penonton aku yang menghibur aku itu ada Andromed. Andromed ini lucu banget. Masa pas aku lagi live diem gitu ya, kayak sedih gitu, dia tuh kayak ngomongnya tuh bercanda, tapi bercandanya tuh nggak yang berlebihan, tapi kayak menghibur aku banget. Makasih ya Andromed, nih nama akunnya Andromed. Cuman aku nggak sempet SS. Coba deh aku SS, pasti kata-katanya dia waktu berkomentar pasti aku taruh di sini. Cuman aku lupa, nggak aku SS komentarnya dia, tapi aku baca komentarnya dia, lucu-lucu dan bagus-bagus. Selanjutnya ada Tuyul Ireng. Nama Tuyul Ireng tuh benar-benar berkesan banget. Tahu nggak si Tuyul itu, dia menghibur aku dengan pantun. Dia kayak gini pantunnya, kayak gini nih di sini. Oke. Nah, pokoknya Tuyul Ireng tuh suka berpantun, guys. Terus ada Fahri. Fahri itu juga kalau setiap masuk live aku selalu dia tuh bilang kayak gini, berpantun juga, lucu. Aku pengen ketawa sih. Kayak energi positif aku tuh jadi nambah gitu loh gara-gara penonton-penonton yang super-super mendukung ini. Lalu ada Faiha, ada Oliver, ada Riris ya. Kalau Riris ini benar-benar dia ibaratnya tuh kayak kalau sebuah cinta tuh dia tuh tipe orang yang setia gitu. Masa iya aku tuh live 3 jam ya, pernah dari awal sampai akhir dia nonton aku live, guys. Aku bener-bener ngerasa kayak terima kasih banyak ya buat semuanya. Oke, dan yang belum aku sebutin namanya boleh komentar di bawah. Oh iya, ada Indira juga. Oke, jadi itulah ya. Jadi aku tuh nggak sedih-sedih banget lah, karena aku dibalik kesedihan aku tuh aku masih bisa nge-live terus dihibur sama kalian gitu ya. Jadi bener-bener kalian tuh bener-bener menghiburku ya. Oh iya guys, aku tuh jualannya next itu tuh aku nggak bakalan jualan di Denpasar yang deket itu, karena di sana tuh walaupun teduh itu tadi ya, debunya tuh bener-bener over banget, banyak banget gitu loh debunya. Jadi aku lebih suka jualan di Tabanan walaupun capek banget di jalan, karena di sana tuh lebih lebih kayak lebih sehat aja gitu. Di jalanannya tuh bersih gitu loh. Di sana tuh cuman panas sama capek di jalan sih kalau jualan di Tabanan itu. Begitulah guys perjalananku yang gak mudah. Aku merasa di bulan Juli, bulan Agustus merasa aku tuh lagi melewati masa-masa yang berat guys. Tapi aku gak boleh berputus asa. Dan hai Haria Novita, jangan berkecil hati ya. Semoga di jualan bendera kamu selanjutnya laris manis. Amin. Setiap orang mempunyai ceritanya masing-masing, sedihnya beda, senangnya beda gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Misalnya aku sedihnya di sini, belum tentu orang lain juga mengalami sedihnya seperti yang aku alami, dan sebaliknya orang mengalami kesedihannya di tingkat yang ini tapi aku nggak mengalami kesedihan di sana. Jadi intinya aku berbagi cerita di sini. Semoga cerita aku ini bisa menginspirasi kalian. Misalnya kalian kena ujian-ujian, atau kalian kena hambatan-hambatan, atau kalian sedang melewati rintangan-rintangan yang berat. Yuk, kita pasti bisa melewati ini semua, dan pasti kita kedepannya jadi orang yang sukses ya teman-teman. Dan apa ya guys, aku tuh bersyukur banget gitu loh. Maksudnya bersyukur dalam hal apa? Maksudnya ketika aku tuh mendapatkan pengalaman kesedihan, pengalaman yang tidak enak, itu tuh aku bisa membuat cerita kan. Maka dari itu, ketika aku sedih, aku bisa membuat ceritanya. Itu tuh untuk jangka panjang aku. Suatu saat aku sudah sukses, aku akan ingat perjuanganku yang gak mudah ini ya, yang dari nol ini ya guys. Jadi terima kasih semuanya udah menyimak, dan video ini akan menjadi sejarah buat diriku sendiri gitu. Wah, ternyata dulu panas-panasan jualan bendera sampai gosong mukanya, tangannya, kakinya semua gosong gitu ya. Terus kayak capek banget, siang-siang berangkat, pulang-pulang gak dapet apa-apa. Itu kayak berkesan banget sih nantinya. Kalau misalnya aku nanti sukses tuh bakalan berkesan banget. Oh kayak gini ya. Dan sampai rumah harus tetap nge-live karena emang lagi berjuang juga di YouTube, supaya di YouTube aku juga berkembang gitu ya guys. Begitulah guys.
Oke, ketemu lagi ya di cerita aku selanjutnya. Segitu dulu cerita dari aku. Bye. Wassalamualaikum.